saya Kiki Sumo. Dalam aneka perbincangan, ulasan, komentar, serta tips and tricks seputar tema spiritual dan sosial yang terjadi di sekitar kita ala masa kini. Saya berharap setiap tayangan yang saya sampaikan dapat menghibur atau bahkan memperluas wawasan kita bersama. Jadi bagi Anda yang suka, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sebagai dukungan terhadap channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Silakan isi juga kolom komentar dengan masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya tanggapi pada konten-konten berikutnya. Dan bagi yang beruntung, akan saya berikan hadiah. Thank you. Oh ya, jangan lewatkan program web series saya hanya di channel saya ini, Mas Reki. Channel terbada. Selamat pagi, selamat belum mandi. Saya belum mandi tuh. Kalau pagi-pagi belum mandi biasa yang lakukan apa tau nggak? Harusnya mandi, gosok gigi, terus bersih-bersih dulu. Tapi kalau saya lain caranya. Gak cara yang jadi jorok. Pagi-pagi makan dulu, melek. Tapi karena saya lagi diet, saya nggak makan nasi. Saya makan India tuh kan. Kamu tahu nggak ini buah apa? Buah ini saya dapat kemarin waktu saya di hutan. Saya di hutan berburu buah-buahan. Ternyata saya dapat buah ini. Nggak ada yang bohong deh. Saya beli di mall. Saya makan buah-buahan ini, buahnya enak, rasanya asam manis. Baik buat kesehatan, banyak vitamin C-nya. Vitamin C. Jadi rasanya enak buat teman melek. Katanya juga bisa buat awet muda. Awet muda itu melek terus ya. Jadi karena rasanya enak, saya makan sebelum makan apapun. Kenapa saya nggak mau sikat gigi dulu? Karena kalau sikat gigi dulu, nanti makan ini rasanya rasa odol. Nggak enak. Supaya nggak rasa odol, saya makan dulu baru sikat gigi. Gimana? Menurut penonton Master Ki, apakah yang saya lakukan ini sebenarnya jorok apa memang itu luar biasa? Kasih pendapat nanti di bawah. Kalau memang oke banget, ini keren banget buat dilakukan. Terus kemarin saya itu kan perjalanan jauh ya, tengah hutan, masuk dalaman, ke dalam-dalam deh. Habis narik-narik barang-barang lucu-lucu, cari-cari pusaka. Tapi saya pikir-pikir memang tempat itu tempat yang bagus, bukan cuma mengandung misteri yang luar biasa, mengandung mengandung energi yang kuat. Tempatnya emang horor, jadi kalau dibilang orang sekitar sana masuk sana nggak berani. Dalam tuh mereka takut banget. Jangan nanya-nanya sama mereka tuh kenapa kok takut nggak mau masuk, karena di dalamnya ada makhluk-makhluk aneh. Perjalanan cukup melelahkan. Dari pagi jalan akhirnya ketemu juga gelar-gelar tempat yang oke seperti ini. Ini daerahnya, ayo tebak daerah mana? Yang jelas ini adalah hutan belantara, hutan yang begitu lebat. Semoga di tengah hutan ini kita mendapatkan hasil alam. Ada hewan-hewan aneh, ada binatang yang tidak lazim yang tampak pada pandangan mereka. Jadi ada katanya ada kayak macan gitu, tapi ada belalainya. Jadi saya nggak percaya kan, saya pikir bohong. Ternyata pas saya lihat ya bener loh. Jadi akhirnya saya putuskan tempat itu kemungkinan tuh mungkin ya, kemungkinan besar mau saya ambil aja. Saya mau bikin tempat buat bikin. Saya senang bikin film, senang bikin cerita di filmkan. Kalau tempat yang hutannya memang masih mengerikan begini, kayaknya cocok juga buat bikin acara-acara khusus untuk saya dan teman-teman. Jadi kalau tidak ada halangan, dapat izin Tuhan, insya Allah saya akan beli tanah di sini. Saya pengen bangun sesuatu.
pengen bikin rumah hutan. Rumah hutan, jadi rumah di tengah-tengah hutan. Kita buat sedemikian rupa supaya tampak horor. Kalau orang ada namanya outbound itu semacam pesta di kebun dengan tantangan ya. Jadi pakai bungee jumping, berburu babi misalnya, bukan lagi ya, salah saya. Ini apa namanya, flying fox gitu deh. Nah, di sini kayaknya lebih ke arah misteri. Jadi kita kasih tantangan yang aneh-aneh, misalnya ngambil apa di mana di pohon apa, yang ada apanya gitu, kan seru kan? Jadi bikin tantangan gitu menakutkan. Jadi kayaknya saya mau bikin studio horor, studio buat bikin film, bisa juga buat jadi studio horor. Itu tantangan orang-orang yang punya nyali besar. Nanti saya mau kasih yang lucu-lucu di dalam sana, makhluk yang aneh-aneh, biar tambah rame, biar nanti kalau pas ngadain acara jadi seru. Nah, mau ikut nggak? Kalau mau ikut, kirim aja tulisan di bawah sini. Nanti kalau mau ikut, pas saya bikin acara, nanti saya ajak supaya kamu tahu yang namanya alam gaib itu seperti apa, yang namanya seru dan takut meringis itu seperti apa. Nanti bisa ikut. Saya mau bikin acaranya. Tunggu tanggal mainnya. Iya, bunganya keren loh. Ini deh, ada bunga keren di tengah hutan. Saya mau fotoin dulu. Nah, ini barang yang tidak biasa dan tidak kadang-kadang. Lagi saya perjalanan itu kemarin saya nemu danau. Bukan nemu deh, kalau nemu duit ya. Saya lihat danau gede banget. Terus di danau itu orang-orang sana cerita, katanya kalau di sini Pak mancingnya tuh ini atau yang ngeri-ngeri sedep nih. Emang kenapa nih? Kalau kita mancing biasanya nggak pernah dapet. Lu ngapain lu mancing nggak dapet? Saya bilang gitu. Ya kadang-kadang sih dapet. Tadi katanya nggak dapet. Ya kadang dapet Pak, tapi harus lihat dulu, dilihatin makhluk sininya. Makhluk apaan ya begitu? Ya, ada makhluk yang nunggu nanya. Kalau dia lihat, dia baru bisa dapat ikannya seperti apa tuh. Banyak Pak, biasanya kalau udah sampai muncul makhluknya, semua di sini yang mancing kebagian ikan banyak banget. Jadi benar-benar bisa panen. Ini satu orang bawa berkarung-karung, bermobil-mobil, berton-ton, beribu-ribu ton. Nggak ada salah, itu kebanyakan. Jadi biasanya tuh sampai banyak banget, bisa panen yang luar biasa lah, nggak kayak biasa. Terus saya nanya lagi, kok bisa begitu? Ya memang di sini kebiasaannya begitu Pak. Terus saya kan penasaran ya, saya lihat. Pas saya lihat memang di situ ada makhluknya. Danaunya sebelah mana, Mas? Luas ya danaunya ya? Waktu itu kan lewat sini, kejadiannya kan 3 orang. Habis 3 orang tuh kita mancing. Ya kalau ular sih banyak posisi. Kalau apa? Istilahnya kalau hantu sih agak ada aja gitu. Cuman sepintas gitu. Namanya juga mata ini kan, mata peda namanya kalau bahasa Sundanya. Habis gitu, habis 3 orang tuh mancing. Terus teman bilang gini, habis itu, nggak ada ikannya, turun ke bawah. Tahu-taunya dapat ikan besar. Tahu-taunya iya, ikan besar. Aduh, sudah saya tuh lari. Makhluknya bisa macam-macam berubahnya tuh. Kalau saya lihat tuh kadang-kadang berubah jadi ikan besar atau jadi ular besar. Nah, cuman biasanya kalau jadi ular besar orangnya takut pada kabur. Nah,
Kalau yang muncul ikan besar, nah itu deh biasanya masyarakat situ biasanya dapat ikan tuh jadi banyak. Yang harusnya di tempat yang sepi ikan, jadi rame kayak pasar. Akhirnya mereka bisa dapat hasil yang luar biasa deh, mengagetkan gitu. Ya ini danau ini danau biasa, tapi danau yang berpenghuni, penghuninya banyak. Tapi yang memang merajai tempat tersebut ya makhluk yang tadi itu saya ceritakan. Jadi dia menunggu sehingga banyak penduduk sana kadang-kadang menunggu ikannya muncul, ikan besar. Kalau ada ikan besar, mereka berani mancing deh. Kenapa? Karena dapat ikan pasti banyak. Tapi kalau nggak ada yang muncul, mau seharian dari pagi sampai malam lagi, pagi lagi sampai 100 tahun nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Melihat di sana banyak pusaka, banyak. Saya sempat meditasi, saya bakar-bakar sesuatu. Saya lihat memang sesuatu di sana tuh luar biasa, banyak pusaka, banyak barang-barang yang lucu-lucu. Saya udah janjiin saya mau kasih lihat semua penonton Master Ki bagaimana caranya ambil pusaka tersebut. Tapi memang kemarin pertama hutannya masih terlalu rawan, jadi masih benar-benar hutan belantara banget. Penduduk situ ya Mas itu nggak berani. Sementara kita nggak bawa apa-apa. Saya pikir saya udah bisa masuk jalan sendiri ke dalam. Ternyata kita perlu perlengkapan khusus kalau ke dalam. Jadi kita perlu bawa parang buat potong alang-alang, kemudian perlu bawa senjata lah ibaratnya. Senjata ini untuk apa? Untuk melengkapi kita kalau kita ketemu binatang. Karena konon katanya di situ masih ada macan tutul. Terus di situ juga masih ada binatang-binatang, babi kita masih banyak. Kemudian ya kita nggak bawa perlengkapan, jadi kan jangan sampai nanti kita maksa masuk nabrakin alang-alang juga repot tuh kan.